Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, perkenalkan saya Rizky Maftuhatu Zulfa, NIM saya 2203040200003 dari Prodi Bisnis Digital Institut Teknologi dan Bisnis Trenggalek. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi perjanjian dan perikatan. Perjanjian dan perikatan merupakan konsep penting dalam hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Dalam presentasi ini, kita akan membahas pengertian syarat sah dan sumber perjanjian dan perikatan. Oke, yang pertama adalah pengertian perjanjian. Dari definisi umum, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih. Masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Kemudian menurut pasal 1313 KUH Perdata, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Selanjutnya adalah unsur-unsur perjanjian, yaitu ada 4. Yang pertama, hubungan hukum, yaitu hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum seperti hak dan kewajiban. Yang kedua, subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban termasuk manusia dan badan hukum. Yang ketiga adalah prestasi, yaitu untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dan yang terakhir, bidang harta kekayaan, yaitu perjanjian umumnya berkaitan dengan harta kekayaan, seperti dalam kontrak bisnis. Baik, selanjutnya adalah pengertian perikatan. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Perikatan dapat lahir dari perjanjian atau undang-undang. Ada 4 syarat sah perjanjian. Yang pertama, kesepakatan kedua belah pihak, yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang kedua, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu kedua belah pihak harus cakap menuntut hukum, yaitu mampu melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, adanya suatu hal tertentu. Objek perjanjian harus jelas dan pasti, seperti barang atau jasa yang diperjanjikan. Dan yang keempat, adanya sebab yang halal. Tujuan perjanjian harus sah dan tidak bertentangan dengan hukum atau moral. Oke, selanjutnya adalah golongan yang tidak cakap. Yang pertama, orang yang belum dewasa atau umur kurang dari 21 tahun. Yang kedua, orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum. Dan yang ketiga, orang yang berada dalam keadaan tidak sadar atau tidak mampu. Jadi kesimpulannya, perjanjian merupakan dasar penting dalam hubungan hukum, mengatur hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat. Syarat sahnya perjanjian harus dipenuhi agar perjanjian tersebut sah dan mengikat secara hukum. Penting untuk memahami konsep perjanjian dan perikatan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam dunia bisnis dan hukum. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.